Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Saya sampaikan kepada mahasiswa, juga para pemirsa YouTube channel saya. Hari ini merupakan hari pertama belajar bahasa Inggris di kelas saya ya. Jadi hari pertama perkuliahan bahasa Inggris di semester pertama. Terlebih dulu saya perkenalkan diri. Nama saya Pandi Rais, gelar belakang saya MPD, Magister Pendidikan, fokus di pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya dosen bahasa Inggris, fokus keilmuan saya juga bahasa Inggris ya. Untuk perkenalan selanjutnya akan saya lakukan di kelas secara offline. Oke, terima kasih. Oke, definisi belajar dulu. Kita memulai hari ini dengan belajar makna belajar. Ya, apa sih belajar itu? Apakah ada yang tahu? Belajar itu apa? Belajar itu mestinya sesuatu yang sudah dilakukan setiap orang ya. Mulai dari kecil, dari bayi, TK, atau SD, atau SMP. Pasti kita semua pernah belajar. Ya. Tapi apa makna dibalik kata belajar itu? Ada yang tahu? Ya, kalau ada yang tahu silakan komentar di kolom komentar ya. Ya, ini beberapa arti dari makna belajar. Nah, pada umumnya belajar itu merupakan proses yang harus dilakukan untuk mengubah dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, atau dari yang belum bisa menjadi bisa. Misalkan mahasiswa yang dulu bahasa Inggrisnya masih belum bisa, kemudian masuk kelas saya di semester 1 ini, mulai lagi dari bawah, beginner level, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, mencurahkan semua waktu dan pikirannya untuk belajar bahasa Inggris, walaupun itu levelnya masih bawah, masih beginner, tapi tidak apa-apa. Ada perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, saya harapkan seperti itu. Jadi kita semua adalah pembelajar. Kita belajar dari yang tidak tahu, nol, kemudian menjadi tahu. Ada harapan menuju kepada sempurna ya. Tapi itu sangat jauh sekali prosesnya, tetapi bisa. Bisa, saya yakin saya, kemudian kalian semua mahasiswa pasti bisa. Mendekati sempurna itu bisa. Ya, karena apa? Kita mau proses belajar. Kita mencurahkan waktu, pikiran, tenaga untuk belajar. Ya, tidak ada yang tidak bisa sebenarnya. Ketika kita punya prinsip seperti itu, maka kita akan ulet berjuang, ulet belajar, tekun, rajin. Karena prinsip kita adalah tidak ada yang tidak bisa. Kita pasti bisa. Ya, itu makna belajar. Jadi kalau kita memang sudah punya prinsip, oh ternyata saya tidak bisa atau saya tidak mengerti, maka saya harus belajar. Dan kita pahami dengan sepenuh jiwa raga bahwa proses belajar itu tidaklah singkat, tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Kan tetapi belajar itu perlu waktu, pengorbanan, kemudian ketekunan, keikhlasan terutama dalam hati ya, agar ilmu yang kita dapat kala ini menjadi ilmu yang benar-benar berkah untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Tidak hanya untuk saat ini, saya yakin ketika kita belajar apapun, tidak hanya bahasa Inggris tentunya saudara, kita belajar apapun itu pasti tidak hanya saat ini pentingnya, tetapi di masa akan datang itu jauh lebih penting lagi. Ketika saat ini terlihat kecil maknanya, tetapi nanti next time kita pasti tahu, oh ini ternyata manfaatnya saya belajar bahasa Inggris, ini manfaatnya saya belajar hukum, ini manfaatnya saya belajar memasak dan yang lain-lain. Ya, jadi yang penting kita berproses melakukan
belajar. Ya, karena memang ini adalah kelasnya bahasa Inggris, ya kita tahu bahwa belajar bahasa itu sudah sejak PAUD ya. Jadi ada kelompok bermain atau KB itu sudah belajar bahasa. Guru-guru ngajari anak-anak itu untuk berbahasa dengan baik dan benar. Tidak hanya bahasa Indonesia, mungkin di sekolah-sekolah yang di kota besar itu sudah menyediakan bahasa asing, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Jepang dan yang lain-lain. Dan itu bagus. Tetapi janganlah memaksakan pembelajaran itu kepada anak-anak. Biarlah mereka enjoy dengan dunia bermain, tetapi pada saat bermain itulah kita memberi pelajaran. Nah, khusus untuk bahasa Inggris, saya yakin bahwa kita semua sudah pernah belajar itu sejak SD ya, atau bahkan TK itu memang sudah pernah. Saya yakin di antara mahasiswa ini saat SD itu sudah belajar bahasa Inggris. Ya misalkan vocabulary sederhana, table, chair, whiteboard, car, house, dan yang lain-lain. Itu kan vocabulary sederhana dan setiap hari kita bisa lihat. Nah, belajar seperti itu adalah belajar yang sangat baik. Kenapa? Tidak dipaksakan, hanya diberitahu saja. Anak-anak belajar. Nah, kalau mereka senang, mereka merasa tertarik, maka belajar bahasa itu jadi menyenangkan. Ya. Kalau kita masih bayi, pelajaran pertama bayi adalah mendengar. Pasti ya, bayi itu mendengar dulu yang diucapkan bundanya, diucapkan ayahnya. Maka dia akan merekam itu semua dalam memorinya. Direkam, nanti setelah beberapa bulan atau 1 tahun atau 1,5 tahun, dia akan mencoba untuk berbicara walaupun masih terbata-bata. Jadi sebenarnya belajar bahasa itu sejak kecil, ya sejak bayi. Dia sudah mengerti apa maksud dari bundanya atau ayahnya ketika berbicara. Akan tetapi ketika masih bayi, dia memang belum bisa mengungkapkan, menyampaikan bahasa yang ingin disampaikan. Nah, jadi sebenarnya dari kecil kita sudah belajar. Baik itu bahasa apapun. Ya, ibunya misalkan Jawa, bapaknya Jakarta. Jadi bisa menangkap dua bahasa, dari ibunya bahasa Jawa atau bapaknya langsung dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak masalah. Yang penting prosesnya itu belajar harus menyenangkan ya. Jadi prinsip saya di kelas bahasa Inggris ini harus dalam kondisi yang senang, harus dalam kondisi yang bahagia. Tidak ada rasa terpaksa. Ya, kalau ada merasa terpaksa berarti ini masih ada yang terganjal hati dan perasaannya untuk mempelajari bahasa Inggris. Ya. Coba. Mana yang dipelajari dahulu dalam skill berbahasa Inggris? Nah, ini ada 4. Secara umum, skill bahasa Inggris itu ada 4. You know that? Yang pertama pastilah mendengar atau listening. Listening itu siapapun bisa, dari bayi itu pasti sudah listening walaupun belum bisa mengucapkan. Orang dewasa juga listening, mendengar. Kemudian setelah dia listening bisa menyimpan kosakatanya atau vocabulary-nya, maka selanjutnya keterampilan berbahasa adalah berbicara. Ya, kita tahu bayi kalau berbicara bahasa itu pasti keliru-keliru ya, terbata-bata atau hurufnya berubah dari R menjadi L ya. Maka seperti itu adalah proses alamiah mereka untuk belajar berbicara. Kemudian setelah belajar berbicara, maka mereka secara simultan atau bersamaan, mungkin ketika sudah masuk TK atau mereka SD itu sudah diajari untuk membaca. Ya, membaca dulu sebelum menulis.
membaca. Ya. Jadi membaca sederhana, misalkan kita ingat dulu ada pelajaran ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Maka pelajaran-pelajaran seperti itu membaca sederhana merupakan level awal untuk seorang anak itu belajar membaca. Ya, mengkoordinasikan antara skill reading dengan skill speaking. Ya, berbicara dan membaca. Baru kemudian level terakhir pada level skill berbahasa Inggris yaitu menulis atau kita sebut writing, ya. Dan writing ini sesuatu yang perlu proses lebih panjang daripada speaking menurut saya, ya. Karena apa? Orang itu kalau berbicara itu cenderung lebih mudah daripada menulis. Ya, karena prosesnya memang kita berpikir langsung berbicara itu lebih cepat. Sedangkan berbicara kemudian ditulis itu masih terlambat. Ya, masih agak perlu proses beberapa kali penyaringan, ya. Akan tetapi ini catatan juga untuk kalian. Menulis itu bukan berarti hanya menulis status, ya, menulis status di Facebook, di WhatsApp, ya. Maka menulis yang dimaksud adalah menulis dalam maksud ide, ya, ide apa yang difikirkan, apa yang diinginkan ditulis dalam bentuk misalkan bisa novel, bisa artikel atau jurnal ilmiah. Itu ada level tertinggi dalam menulis. Ya, kalau kita hanya menulis misalkan status WhatsApp, semua orang pasti bisa. Kita menulis status di Facebook, di wall Facebook, ya semua orang pasti bisa. Tetapi bagaimana menulis secara ilmiah, menulis dengan aturan atau cara yang benar, maka itu perlu belajar. Tidak bisa langsung kita bisa menulis. Ya, nanti seperti misalkan di prodi pendidikan bahasa Inggris, ya, seperti saya dulu menulis skripsi itu tidaklah semudah ketika di jurusan lain yang menggunakan bahasa Indonesia. Ada kaidah tertentu, misalkan grammar, kemudian ada penggunaan tanda baca yang baik dan benar, itu pengaruh sekali. Kalau misalkan di jurusan ekonomi, jurusan hukum, atau yang lain, itu yang menggunakan bahasa Indonesia relatif lebih mudah karena itu adalah bahasa kita. Dari kecil kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau menulis kemudian berbahasa Inggris, nah ini perlu latihan dan proses. Tapi insya Allah bisa lah. Kita sudah terbiasa, ya. Misalkan tahu teman-teman kita menulis dengan tulisan bahasa Inggris, misalkan statusnya itu, kita bisa belajar sebenarnya dari situ, ya. Apa sih yang dia mau, apa yang dia inginkan dengan status tulisan itu, nah itu bisa, ya. Nah, apa yang didapatkan pada proses pertama ketika kita belajar? Nah, pastinya ini yang pertama, yaitu kosakata, atau dalam bahasa Inggris adalah vocabulary. Dari bayi misalkan kita tahu adik-adik kita yang masih bayi atau ponaan, ya, atau saudara yang lain yang masih punya anak kecil, mereka menyerap kosakata dari orang yang lebih tua, dari pamannya, bibinya, atau terutama ayah dan bundanya. Misalkan memberikan makan, misalkan, ya, bunda bilang roti, maka anak akan menyimpan bahwa ini adalah roti. Atau ketika mau minum, maka bunda memberikan susu, dia juga menyimpan susu. Itulah kosakata, ya. Secara umum, arti dari kosakata adalah perbendaharaan kata yang dipakai pada proses komunikasi. Vocabulary juga berperan sangat penting pada saat proses penerjemahan
satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi ini adalah skill pertama ketika kita menyerap bahasa ya, selain daripada listening. Otomatis sebenarnya listening itu adalah penyerapan vocabulary atau kosakata. Ya. Misalkan sudah mahir berbahasa Inggris, maka levelnya adalah level translate, misalkan terjemah. Dan ini tidak seperti yang kita bayangkan semudah kita menerjemahkan kalimat ya. Kalau bentuknya paragraf itu harus ada keterkaitan, tidak bisa langsung diartikan satu kata nggak boleh ya. Nanti di belakang saya beri contoh untuk terjemah yang baik dan benar itu seperti apa ya. Contoh sederhana saja, tidak usah yang sulit-sulit karena ini proses awal kita mengenal tentang bahasa Inggris. Oke, belajar bahasa Inggris juga berawal dari kosakata atau vocabulary. Ini contohnya, nih contoh ya. Perhatikan baik-baik. Pilih mana yang benar nanti. Ini saya berikan dulu vocabulary-nya dalam bahasa Indonesia juga English. Mobil itu car, merah itu red, kursi itu chair, dasi itu tie, dan N. Nah, ini saya punya dua kata dalam bahasa Indonesia. Mobil merah. Coba ada yang tahu bahasa Inggrisnya bagaimana? Mobil merah. Oke, cek. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau bahasa Inggris apa adanya yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia, ada mobil itu car, merah itu red. Manakah yang benar di antara dua ini? Car red atau red car? Ya, coba pilih yang mana? Ya, ternyata yang benar adalah red car. Coba di sini kita bisa lihat. Susunan kata bahasa Indonesia dengan susunan kata dalam bahasa Inggris pastilah sudah berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris, mobil itu adalah bendanya, merah itu sifatnya. Maka dalam bahasa Indonesia, mobilnya didahulukan penulisan, kemudian baru sifatnya berwarna merah. Ya, jadi mobil merah. Dalam bahasa Inggris, dibalik, bukan car red, tetapi red car. Sifatnya didahulukan, baru bendanya ditaruh paling akhir, red car. Ya. Contoh lagi, misalkan contoh. Oke, ada kursi merah. Kursi merah, kursi itu chair, merah itu red. Ada dua pilihan lagi nih. Chair red atau red chair. Jangan kira baca ceret ya. Ini orang Jawa ini ada ceret ini ya. Mana yang benar? Chair red atau red chair? Ya, betul. Pasti bahasa Inggrisnya dari kursi merah adalah red chair. Jadi dibalik ya. Tidak selalu sama. Memang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu susunannya terbalik. Nah, ini sedikit guyonan saja. Nah, kalau dasi dan kursi itu apa tadi? Sudah saya perlihatkan sekilas. Dasi itu tie, kursi itu chair. Dasi dan kursi bahasa Inggrisnya tie and chair. Nah, jangan keliru baca ya, harus benar membacanya. Ya, itulah uniknya ketika kita belajar bahasa Inggris. Pasti ada aja yang lucu ya. Ya, seperti itu, sesederhana itu, tetapi kita harus tahu kaidah ataupun tata cara penulisan yang baik dan benar. Contoh lagi biar kalian semakin paham. Ini kosakata bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggrisnya. Little, marah itu angry, jangan itu don't, gampang itu easy, kamu you, begitu like that.
Ini kata per kata ya, saya memberi contoh kata per kata, bukan secara keseluruhan. Nah, ini ada yang sering disalahgunakan ini dalam penggunaan bahasa Inggrisnya. Misalkan kita dalam bahasa Indonesia itu ngomong sedikit kamu gampang marah, jangan begitu. Bagaimana kalau bahasa Inggrisnya kata per kata ini? Nah, masa seperti ini? Little, you easy angry. Don't be like that. Wah, kalau seperti ini, bahasa Inggris bisa kacau balau. Sangat tidak boleh mengartikan seperti ini ya. Dilarang, hukumnya tidak boleh. Dan salah. Ya, tidak boleh seperti itu karena tidak mencerminkan susunan kata dalam bahasa Inggris yang sesuai. Ini contoh yang salah ini. Lagi contoh sampingnya, aku, I, tunggu, wait, tapi, but, gak, no, atau tidak ya ini ya, gak itu tidak, no, datang itu come, sampai jelek itu until ugly. Ya. Ini juga sering disalahgunakan ini. Contoh kalimat yang sering disalahgunakan seperti ini, aku tunggu-tunggu, kamu sampai jelek, tapi kamu gak datang-datang. Bahasa Inggrisnya masa seperti ini, I wait with you until ugly, but you know come. Dan bukan seperti ini bahasa Inggrisnya ya. Dua contoh di sini adalah contoh yang salah. Jadi pengartian atau pentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tidak seperti ini. Jadi contoh yang salah yang jangan dipakai. Ya. Sekali lagi ini contoh yang salah dan jangan dipakai. Tidak seperti itu pastinya belajar vocabulary itu ada tata caranya, ada penyusunan kata yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Atau dalam bahasa umumnya adalah grammar ya. Grammarnya itu susunan kata yang sesuai dengan aturan bahasa Inggris. Jadi nggak boleh seperti itu, sangat salah. Oke ya. Nah ini kesalahan yang timbul. Yang paling umum terjadi pada awal proses belajar vocabulary adalah karena belajar itu hanya dari kata per kata dan tidak diimbangi dengan adanya pembelajaran grammar dan pemahaman budaya. Nah, ini yang saya maksud penting sekali. Budaya. Ada kosakata yang terkait erat dengan budaya. Misalkan contoh sederhana, dan mungkin di antara kalian ada yang belum tahu ya. Misalkan kita ketemu dengan seorang bule. Misalkan kita di Jogja ya, kita di Jogja ketemu bule dan ingin menyapa. Kita berbicara dengan bahasa Inggris, dia pasti nyaut dengan bahasa Inggris. Misalkan contoh nih kita. Hi, good morning. Dia pasti akan jawab, hi, good morning. Kita lagi yang akan bicara. Kita menyapa dengan sapaan yang paling umum yaitu how are you? Hi, how are you? Bule itu pasti bingung. Walaupun dia ngerti, tapi bingung. Loh kok bisa? Bisa. Loh padahal dia ngerti. Ngerti, tapi kok bingung? Nah ini ceritanya adalah budaya. Kenapa bingung? Untuk perkenalan pertama, untuk menyapa orang baru itu tidak dipakai how are you. Kalau orang baru ketemu orang baru, misalkan kita ketemu dengan bule, maka kita menyapa dia dengan how do you do. Sekali lagi, sapalah dia dengan how do you do. Maka dia akan dengan senang hati dan yakin menjawab juga dengan how do you do. Jadi pertanyaan kita how do you do, dia juga akan menjawab dengan how do you do. Itu budaya saudara, tidak bisa dipaksa. Jadi kalau kita ketemu dengan orang baru, jangan how are you. Mulai sekarang, how do you do. Tetapi kalau dengan teman akrab kita, dengan teman yang sudah istilahnya teman dekat ya, sohib ya, atau bestie,
Ini bahasa yang sering saya dengar, bestie. Maka menyapanya juga jangan how do you do, gunakan how are you. Nah, itu karena kita sudah kenal. Sudah kenal pakailah how are you. Kalau belum kenal dan pertama kali ketemu gunakan how do you do. Ini benar-benar budaya. Tidak bisa dipaksakan ya. Itu contoh kecil aja yang saya berikan di video kali ini. Oke, lanjut. Nih. Ini yang saya berikan contoh dalam slide ya. Ini juga aneh nih, kata-kata yang aneh ini yang mungkin membuat kita bisa tertawa ini ya. Jeruk mengandung vitamin C. Kita coba cek kosakatanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jeruk itu orange, mengandung itu pregnant ya, pregnant mengandung. Vitamin C ya, vitamin C. Apakah bahasa Inggrisnya seperti ini? Orange, pregnant, vitamin C. Nah, dalam bahasa Indonesia ini bisa diterima. Tetapi dalam kaidah kosakata dan budaya bahasa Inggris ini sangat ditolak. Sangat tidak disetujui alias denied, tertolak. Walaupun kaidah bahasa Indonesianya benar, bagus, baik, tetapi dalam bahasa Inggris tidak sesuai. Loh kok bisa? Iya, dalam bahasa Inggris mengandung, untuk mengandung zat seperti ini bukan pregnant, akan tetapi consists. Orange consists vitamin C. Itu yang benar. Mengandung bukan pregnant ya, kalau itu untuk menunjukkan zat atau sesuatu pada benda. Tetapi kalau manusia mengandung anak, barulah itu disebut pregnant. Kalau benda, maka gunakan consist. Seperti ini ya contoh yang benar ya. Ini namanya ada perpaduan vocabulary dengan budaya. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengambil kosakata untuk kita pindah ke bahasa-bahasa lain. Hal ini juga berlaku saudara ketika kita belajar bahasa Indonesia dipindah ke bahasa Arab. Itu juga akan sama seperti ini ya. Saya dulu juga sudah pernah sedikit belajar bahasa Arab, ternyata ada kemiripan. Jadi kosakata itu penting. Bahasa lain adalah diksi. Ya, pilihan kata. Ini pilihan kata sekali antara pregnant dengan consist. Walaupun kita maksudnya sama, tetapi bagaimana memadu padankan kata yang tepat itu perlu belajar. Ya. Nah, ini pemahaman budaya maksud saya seperti itu ya. Oke. Next, cara belajar vocabulary. Misalkan untuk grade awal itu ya, misalkan dari anak SD, SMP itu ya, tidak bisa langsung dari kata per kata dihafal itu, walaupun ada yang bisa, tetapi kebanyakan yang saya temukan itu mereka punya kendala untuk menghafal. Jadi yang sudah ada penelitian bahwasanya vocabulary itu bisa dengan mudah dipelajari dengan flashcard atau kartu bergambar, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah kartu sebenarnya. Ini saya punya bentuknya kartu-kartu seperti ini, ada gambarnya. Nah, ini kemudian kita tunjukkan di depan siswa untuk mempermudah mereka belajar vocabulary dalam bahasa Inggris. Misalkan yang pertama kita tahu ini adalah burung kakak tua. Bahasa Inggrisnya adalah owl. Selanjutnya kita akan memberikan tulisan yang benar. Begitu juga dengan ini kelinci, bahasa Inggrisnya rabbit, dan seterusnya di gambar yang ketiga, keempat, dan kelima, dan selanjutnya baru mereka akan lebih mudah belajar vocabulary. Ini sudah saya praktekkan dulu ketika saya sudah hampir lulus kuliah itu di semester 7 dan 8 itu saya sudah ngajar di SD waktu itu ya, dan ini saya praktekkan langsung, ternyata sangat efektif ya, sangat efektif. Dan ini sampai sekarang kadang kalau ada kesulitan anak-anak datang ke rumah minta tolong belajar ya, saya masih pakai metode ini.
vocabulary saya print, kemudian saya bentuk flashcard, kemudian saya pindah-pindah, saya ganti gambarnya, kemudian apa bahasa Inggrisnya, itu sangat cepat. Jadi sambil bermain ya, kita tidak memaksa mereka, kita hanya bermain dengan mereka sambil menghafal vocabulary. Ini cara termudah. Kalau nanti levelnya sudah advance ya tidak pakai seperti ini ya. Kalau mungkin memang dari jurusan bahasa Inggris ya nggak pakai ini lagi, mahasiswa akan dipaksa untuk lebih kreatif bagaimana menghafal vocabulary yang jauh lebih sulit. Ini hanya untuk level beginner ya. Jadi kesimpulannya, belajar bahasa itu diawali dengan belajar vocabulary yang beriringan dengan listening. Dari mana vocabulary didapat? Itu pasti dari listening atau mendengar. Ya. Kemudian belajar vocabulary itu diikuti dengan belajar grammar dan juga budaya. Ini yang penting saudara. Ini harusnya sejak SD, kemudian SMP ini sudah dikenalkan sebenarnya. Jadi seperti tadi yang saya bilang mengandung vitamin C itu apakah pregnant atau consist gitu ya. Itu penting sekali. Dari kecil sudah diberi pemahaman, tapi tidak boleh langsung ke jenjang yang susah, tidak ya. Kenalkan saja sedikit-sedikit, ya. Apakah how are you atau how do you do, itu yang saya maksud untuk pengenalan budaya. Jadi vocabulary-nya benar, penempatan pada saat conversation atau percakapan itu juga benar. Kemudian belajar bahasa itu harus praktik, bukan teori saja. Ini yang harus lebih diperbanyak. Jadi ada bahasa speaking ya, benar-benar spoken language in the class. Jadi kalau nanti dengan saya semester 1 ini pasti akan saya sisipkan beberapa kali pertemuan yang nanti kita belajar speaking. Walaupun nanti saya tahu kalian pasti malu-malu ya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik malu, lebih baik kita malu tapi di kelas saja daripada malu-maluin di luar kelas. Nah, ya nggak apa-apa, yang tahu kan ya teman di kelas ya. Nah, nanti bisa sekaligus kita belajar apa? Memupuk kepercayaan diri kita. Ya, agar kita itu yakin bisa berbicara di depan orang, bisa berbicara di depan umum. Kita punya rasa percaya diri yang bagus. Ya, jadi ini penting sekali praktik di kelas. Atau nanti kalau ada yang sudah pede boleh praktik di luar, nanti boleh ke tempat wisata yang ada bulenya ya, misalkan Jogja atau Bali, monggo silakan, sebagai cara untuk menggembleng percaya diri. Jangan berpikir untuk ini dulu ya saudara, jangan langsung ke grammar atau aturan, jangan dulu. Yang penting kita mau berbicara menggunakan vocabulary bahasa Inggris. Bule itu meskipun kita salah dalam grammar, sebenarnya mereka masih paham. Ya, kita grammarnya salah, misalkan pakai go atau went, ya itu dia pasti paham. Jadi tidak begitu dipermasalahkan bagi dia. Yang penting apa yang ingin kita sampaikan, ide apa yang ingin kita sampaikan itu dia bisa menerima, itu sudah cukup. Jadi ada komunikasi dua arah gitu ya. Tidak masalah ya, keliru-keliru grammar bagi saya masih oke, karena ini bahasa speaking. Kalau nanti next level kalian sudah menjadi misalkan punya gelar S2 bahasa Inggris atau S3 bahasa Inggris atau kuliah di luar negeri ya, mau tidak mau tulisan bahasa Inggrisnya itu harus sesuai dengan aturan grammar, gak boleh ngawur. Nah itu perlu belajar ya. Tidak apa-apa kita di awal ini masih keliru-keliru, grammar salah, structure salah, atau bahkan pronunciation atau pelafalan itu salah. Dan itu wajar bagi orang Indonesia yang memang bukan berbahasa Inggris. Tidak masalah saudara, keliru itu wajar karena kita masih belajar. Oke? Let's practice our English. Ini pertemuan kita hari ini. Semoga sedikit apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menambah keilmuan atau setidaknya ada motivasi untuk semakin giat dalam belajar. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya harap tetap semangat, tetap belajar, dan tidak pernah menyerah untuk menggapai cita-cita. Demikian, kita ketemu pada
kelas berikutnya dengan materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kedua. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.